Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Forum Indonesia Berkah ditayangkan di MNF TV. Kali ini kita akan membahas soal berita yang lagi hangat, yaitu adanya wacana anak bungsu Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep, diisukan akan ikut terjun mengikuti kakak-kakaknya untuk di dunia politik. Dan ini disampaikan oleh dikutip dari bbc.com. Dijelaskan di sana, Gibran Rakabuming Raka, kakak kandung Kaisang, mengatakan adiknya mengincar jabatan tanda kutip eksekutif. Hal itu dia ungkap setelah menghadiri sebuah acara groundbreaking di Solo. Mulai dari eksekutif level bawah, masa langsung presiden, DPRD enggak, tapi eksekutif, kata Gibran. Seperti dilaporkan wartawan Fajar Sodik untuk BBC News Indonesia. Ketika ditanya apakah Kaisang akan maju sebagai wali kota Solo, Gibran meminta wartawan bertanya langsung kepada Kaisang terkait munculnya tudingan bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik karena anak-anaknya kini mengikuti jejaknya. Gibran tidak ambil pusing karena hasilnya bisa menang atau kalah. Dan ini sempat juga ditanyakan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, tapi Pak Presiden mengatakan bahwa dia sama sekali tidak ikut campur soal pandangan-pandangan atau politik dari Kaisang Pangarep. Tapi dengan adanya pernyataan dari Raka Buming Raka, ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sehingga muncullah isu akan terjadi dinasti politik. Nah, untuk itu sudah ada bersama kita 4 orang narasumber yang nanti kita akan bedah apakah kemudian masuknya Kaisang ini akan benar-benar mengukuhkan dinasti politik yang dibangun oleh Pak Presiden Joko Widodo, ataukah ini hanya sekedar isu saja atau bahkan ini akan semakin mensejahterakan Indonesia. Nah, untuk itu sudah ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Bung Agung Wisnuwardana, aktivis 98. Kemudian ada Bang Juju Purwantoro, beliau ini adalah advokat pembela Bang Edi Mulyadi. Kemudian beliau juga membela Ustadz Farid Ahmad Okbah dan aktivis-aktivis yang lain, advokat pembela aktivis. Nah, Bang Juju Purwantoro. Kemudian yang terakhir di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Irwan Syaifullah, aktivis pergerakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan meminta pandangan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung Wisnuwardana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Agung Wisnuwardana, dengan adanya isu ini semakin melengkapi bahwa pada akhirnya Kaisang yang kita kenal sebagai seorang bisnismen dan bisnisnya melejit semua, ini akan ada isu masuk dalam kancah perpolitikan. Nah, bagaimana pandangan Bung Agung Wisnuwardana sebagai pengamat publik melihat situasi dan kondisi yang seperti ini? Silakan Bung Agung. Ya, makasih Mas Arief. Luar biasa ini bertemu dengan orang-orang hebat malam hari ini. Kita diskusi santai tapi serius, sersan supaya mendapatkan hasil yang optimal, itu harapannya. Ya, ini memang luar biasa. Hari-hari ini kita itu dipanaskan dengan diskusi politik terus-terusan itu ya. Abdesi, habis abdesi, kemudian muncul permintaan tidak hanya 296 menjadi 9 tahun, minta tambah 3 periode, berarti 27 tahun. Belum berselang lama ini lagi rame-rame Pak Surya Paloh diundang sama Pak Jokowi, rame-rame tentang reshuffle kabinet. Di tengah-tengah kondisi itu, rame juga tentang rencana majunya Kaisang Pangarep untuk maju cawakot ya, pilwakot ya, pilkot ya, pemilihan wali kota di Surakarta. Ini luar biasa ini. Jadi baru menikah, baru punya istri, langsung mencalonkan diri rencananya
menjadi calon wali kota Surakarta. Surakarta ini memang menarik sekali kalau saya lihat ya. Pusatnya panas, kadang merah, kadang hijau. Inilah Surakarta Hadiningrat ini saya lihat. Nah, kalau kita membaca rekan-rekan sekalian, Pak Tirwan, Bang Juju, ini memang menarik ya. Kaisang Pangarep rencana masuk calon wali kota. Kakaknya Gibran sudah di-endorse nih. Kapan waktu kan Pak Prabowo langsung datang ketemu Gibran juga tuh. Untuk gimana Pak Prabowo kalau Gibran nih jadi gubernur? Wah, cocok sekali dia. Gubernur Jawa Tengah cocok. Gubernur DKI Jakarta cocok. Wah, lengkap sekali kan? Mas IP namanya ya. Kakaknya Kaisang, Bobi, udah jadi wali kota Medan. Terus kemudian Gibran, wali kota Surakarta, nanti mau maju gubernur Jawa Tengah atau gubernur DKI Jakarta. Adiknya Kaisang masuk menjadi rencana calon wali kota. Jadi lengkaplah. Kalau kemudian orang membaca ini sebagai dinasti politik, ya begitulah adanya. Kalau dalam bahasa keren oligarki hari ini, itu disebut dengan the winner takes all. Ya. Pemenang itu mendapatkan segalanya. Artinya kalau orang sudah duduk di kekuasaan, dia punya peluang untuk mendudukkan juga keluarganya di jabatan-jabatan yang sangat penting. Kalau kita membaca secara politis, ini memang menarik ya. Posisi Kaisang ini saya menduga bukan sekedar ujuk-ujuk pengen jadi wali kota Surakarta. Kemungkinan dugaan saya ya ini ada by design di balik ini semua untuk mendudukkan orang-orang penting atau keluarga dekat Pak Jokowi duduk di jabatan-jabatan penting publik di negeri kita ini. Nah, membacanya bagaimana kondisi ini kita ini? Kan gini, kalau kita bicara konstelasi kondisi kekinian, misalnya kita ngomongin Pilpres nih. Ngomongin Pilpres ini kan menarik Bang Jujuk kayaknya ini ya. Orang yang bisa dicalonin jadi calon presiden itu harus oleh partai yang terpenuhi presidensial threshold 20%. PDI Perjuangan jelas sudah punya tiket itulah kira-kira. Tinggal siapa yang akan menerima tiket itu yang masih menjadi sebuah pertanyaan. Jelas kalau Bu Megawati beberapa waktu terakhir ini kan mengendorse pengennya kan Puan Maharani kalau kita membaca beberapa temuan. Tapi di sisi yang lain sepertinya kingmaker Pak Jokowi juga ingin memposisikan sebagai kingmaker dalam situasi sekarang. Saya menduga Pak Jokowi menginginkan Ganjar Pranowo. Harapannya Ganjar Pranowo bisa diterima oleh Bu Megawati sehingga mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan. Tapi sepertinya Bu Mega juga nggak gampang-gampang amat. Dan kita tahu ya pada waktu HUT PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu, Bu Mega agak sombong juga saya melihat itu. Dia kan bicara ya, Pak Jokowi ini nggak akan jadi apa-apa kalau nggak dikasih tiket oleh, bahasa saya ini ya, nggak tiket sama PDI Perjuangan. Nah, bargaining ini kan dimiliki oleh Bu Megawati yang memiliki hak prerogatif siapa calon presiden dari PDI Perjuangan. Nah, artinya hari ini Pak Jokowi sendiri sebagai kingmaker memposisikan Ganjar itu belum punya kendaraan ibarat orang. Malah sekarang ini yang dibaca agak kencang kendaraannya Anies Baswedan, kita tahu ya, sudah dideklarasikan oleh Nasdem. Cuman dia nggak cukup 20%. Mau ngajak PKS sebenarnya juga pengen, tapi ini kan bergening hitung-hitungan saja kalau saya membaca secara politis ya, termasuk Demokrat. Kita bisa membaca AHY pengen jadi wakil presiden, tapi sepertinya kok belum cocok di tim kecil itu kan. Nah, kita lihat aja sehari 2 hari ini, karena hari ini tadi saya membaca berita di beberapa media bahwa akan segera dideklarasikan Anies Baswedan untuk kepentingan itu. Artinya posisi Pak Jokowi sebagai kingmaker itu belum punya benar-benar kendaraan yang clear. Kalau misalnya benar-benar hari ini atau besok Partai Nasdem, kemudian PKS, kemudian Partai Demokrat deklarasi Anies, sudahlah, ini berarti tiket sudah dapat Anies, aman. Dan kemungkinan KPK akan ngejar Formula E juga sepertinya agak berat sekali.
untuk menata itu karena sudah dideklarasikan secara legal ya oleh mereka, walaupun tahapan-tahapannya belum sampai ke titik itu. Tapi saya pikir tantangan luar biasa kalau KPK mau menusuk soal Formula E dalam konteks ini. Artinya perlu, dan kita tahu ya Anies di mana-mana, waduh, ganas sekali kalau kita lihat ya sambutan dari berbagai tempat. Termasuk kemarin saya diundang sama Bang Faisal Asegaf, Bang Jujuk dan Mas Irwan. Ini menarik, kita ngomongin relawan kemarin itu. Jadi apa sih relawan? Relawan itu kalau kata Bang Kozinudin pamrehwan. Nah, jadi nggak ada relawan yang pamrehwan. Terus muncul Mbak Maria. Mbak Maria kan termasuk relawannya Anies di 2000 berapa pilkada DKI? Dr. Maria, DKI Jakarta ya 2019 ya. Pak Maria, saya lupa Bu Maria siapa Dr. Maria tuh kalau nggak salah. Senior, sepertinya ya. Senior itu saya tuh bukan ya. Saya itu harus korban duit, saya harus hotel sendiri, Bang. Nggak bisa. Kita kan saya nutup ini. Memang relawan ada dua, saya bilang. Relawan yang memang betul-betul tanpa pamrih dan bergerak karena melihat figur. Ada yang memang pamrehwan. Apa pamrehwan? Ya jelas, pengen jadi komisaris. Jadi itu kan banyak juga yang kayak begitu. Kita nggak perlu dudukkan dalam konteks itu. Tapi maksud saya, bagaimana kekuatan Anies dengan relawannya di berbagai tempat luar biasa menurut saya sambutannya ya. Seperti ini juga agak ngeri-ngeri sedap dalam kondisi seperti ini. Artinya posisi Pak Jokowi dalam konteks ini juga belum aman-aman sekali. Sehingga saya melihat abdesi itu salah satu yang kemudian menjadi saya menduga tidak spontan begitu saja abdesi bergerak. Saya pikir juga ada yang menggerakkannya, dugaan saya, dan itu juga mendukung apa yang sedang diarahkan oleh Pak Jokowi dengan melakukan trial by the press, trial by the mass tentunya nanti. Ya, rame di opini publik. Padahal itu kan sebenarnya revisi Undang-Undang Desa ya, kalau saya membaca Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Perpanjangan masa jabatan kepala desa itu hanya satu bagian. Tapi itu kan otoritarian luar biasa yang menyinggung hati rakyat betul-betul itu. Tetapi kita tahu bahwa abdesi bergerak ini tentu tidak main-main. Apalagi Bang Jujuk tadi menyampaikan beberapa hari lagi akan ada aksi dari forum DPR di berbagai tempat, DPRD gitu untuk menginginkan hal yang sama. Artinya bukan hal-hal yang terjadi ujuk-ujuk begitu saja. Artinya saya ingin membaca kondisi nggak aman sebenarnya Pak Jokowi dalam konteks kekinian hari ini. Karena belum ada satu partai pun yang memastikan anggap saja Pak Ganjar punya tiket. PSI pernah mengajukan lah, PSI kan belum 20%, jauh banget lah. Saya pikir nggak masuk lah PSI kan gitu, jauh banget gitu kan. Nah, terus kemudian untuk jabatan 3 periode ini juga sudah dipukul sama Bu Mega pada waktu PDI Perjuangan. Mau perpanjangan masa jabatan misalnya tambah pemilu diundurkan tahun 2026 atau 2027, itu sepertinya juga tantangan luar biasa ya. Tentu memungkinkan juga kalau DPR sudah diselesaikan. Tapi kan kalau PDI Perjuangan belum diselesaikan, saya pikir nggak mudah untuk melakukan amandemen UUD 45 gitu dalam konteks ini. Nah, peluang apa yang bisa dimainkan saya melihat Ustadz Irwan dan Bang Juju, saya melihat akhirnya semua permainan dimainkan demikian rupa, termasuk menurut saya Kaisang. Nah, Kaisang ini diangkat supaya apa? Paling tidak partai-partai lain itu mau mendekat nanti. Dengan harapan apa? Kita kan tahu politik kita transaksional. Artinya dengan dinaikkannya Kaisang atau Gibran maju, nantinya partai-partai yang lain yang menginginkan pragmatisme politik ikut mendekat juga. Ketika ikut mendekat, disitulah bisa terjadi transaksional. Wong hari ini aja Surya Paloh diundang Jokowi pun menimbulkan banyak tafsir kan hari ini. Tafsir yang bisa muncul kan satu, anggap saja kekeh Surya Paloh pengen tetap Anies Baswedan, anggap saja begitu ya Bang ya, anggap saja. Maka peluangnya kan bakal dicopot tuh menteri-menterinya itu dari mulai Yassin Limpo, Siti Nurbaya Bakar, termasuk juga Menkominfo kan bisa mundur semua. 3 menteri nggak main-main loh. Ini modal politik luar biasa kalau dalam konteks kekinian kan. Ada kemungkinan kedua itu adalah mau sepakat lepaskan Anies misalnya. Nasdem ya, lepaskan Anies, menteri tetap berarti. Kalau lepaskan Anies menteri tetap, ya berarti modal Anies menjadi masalah. Berarti untuk maju Pilpres agak tantangan. Ya, bakal calon presiden akan jadi tantangan tentunya. Dengan PKS dan Demokrat belum cukup angka 20% kan gitu kira-kira. Langkahnya mundur lagi.
Iya, iya, Bisa iya. langkahnya mundur lagi, ya kan? Yang mundur Yang lagi. ketiga, titik kritisnya Bang Yusdu dan Tat Irwan, Arif ya. Langkah ketiga itu khawatirnya adalah ada deal. Deal di ruang Pak Jokowi dengan Surya Paloh, apa dealnya? Oke lah lanjut, nggak apa-apa. Dengan PKS Demokrat nggak apa-apa, tapi nanti calon cukup dua ya. Maksudnya dua gimana? Ganjar sama 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 Anies. Nah kalau sudah ini terus kemudian dealnya misalnya semua program-program Jokowi harus dilanjutkan oleh apa namanya Anies ya, Anies. IKN apa namanya pindah ibu kota, hilirisasi nikel, investasi Cina, TKA Cina itu diokekan semua oleh Anies Iya. misalnya ya, deal itu, deal. Nah misalnya deal ya, ini semua kan akhirnya menjadi tantangan luar biasa. Misal kira-kira nanti maju dua misalnya Ganjar dan Anies. Oligarki kan enak banget naruh telur tuh, naruh telur di Anies, naruh telur juga di Ganjar. Akhirnya ujung-ujungnya Indonesia apa? Ya, ujungnya Indonesia balik ke oligarki lagi. Nah, ruang ini saya lihat Kaisang dimainkan demikian rupa. Satu sisi dia dinasti politik, betul-betul dinasti politik. Yang kedua adalah ini transaksional untuk kepentingan-kepentingan itu. Ini dugaan saya secara politis, tuh, Bang. Nah, kalau kita membaca satu analisis ya yang dibuat oleh kemarin saya bikin video tentang ini, Yus C. Kenawas, ada 4 penyebab politik dinasti. Dan ini politik dinasti itu umum loh di kita kok, tumbuh subur. Tidak hanya di level nasional, level daerah aja muncul. Hari ini bupati bapaknya, nanti berikutnya apa istrinya, anaknya jadi DPRD, kemudian menantunya jadi apa namanya sekda misalnya. Ini kan sebuah permainan yang sudah sering umum. Misalnya di Banten berapa waktu yang lalu kan kita sudah membaca Iya, betul, Indramayu, betul. misalnya sudah membaca semuanya. Itu clear, itu sangat umum sekali terjadi dan kita nggak perlu ragu untuk mengatakan rahasia umum kok di tengah kita itu memang seringkali terjadi dinasti politik hasil dari transaksional politik ini sebenarnya. The winner takes all tadi itu, pemenang akan mendapatkan segalanya. Nah, Yuske Nawas itu menyatakan bahwa 4 penyebab dinasti politik tumbuh subur di Indonesia. Pertama, kompetisi elektoral. Tidak ada larangan kok keluarga politikus dan pejabat publik itu menggunakan hak konstitusionalnya. Maka Pak Jokowi kan menyampaikan, saya nggak ikut-ikutan. Kalau bahasa mudahnya kan itu hak konstitusional siapapun. Kan anak saya juga punya hak sebagai warga negara Indonesia. Ruang ini kan diberikan gitu. Coba kalau ruangnya dikatakan di Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh keluarga mencalonkan menjadi pejabat publik, ya mungkin lain persoalan. Berarti kan undang-undang kita tidak memberikan ruang untuk itu berarti kan. Yang kedua, lemahnya institusionalisasi partai politik. Seolah menjadi konvensi hari ini bahwa kepala daerah itu biasanya merangkap petinggi partai. Jadi kepala daerah sekaligus petinggi partai. Itu hampir semua daerah kita lihat tuh. Bupati juga sekaligus kepala apa namanya pemimpin partai pemenang pemilu di wilayah tersebut gitu. Kalau boleh dimaui juga Pak Jokowi pengennya memimpin di PDI Perjuangan sebenarnya. Cuman kan ini untuk mengalahkan Bu Mega kan hati-hati sekali dia. Salah-salah bisa didepak dari lingkaran kan gitu ya kira-kira. Tapi bahwa ada persoalan pada lemahnya institusionalisasi partai politik kita. Seolah menjadi konvensi bahwa kepala daerah itu bisa merangkap petinggi partai politik. Mereka bebas menunjuk kerabatnya, menduduki jabatan strategis di tubuh partai dan mencalonkannya dalam ajang kompetisi elektoral. Yang subur dinasti politik itu kecenderungan petahana itu menyalahgunakan kekuasaan guna memenangkan keluarga mereka dalam pemilihan. Maksudnya kalau petahana itu ada, terus calon keluarganya naik, itu masih berpeluang dia main curang lah gitu dalam pemilihan gitu. Dia kerahkan semua kekuatan yang ada. Kan sekarang kalau misalnya Kaisang mau maju, di tengah Gibran masih menduduki sebagai wali kota, plus Pak Jokowi masih menjadi presiden. Kan mengerahkan semua aparat termasuk pegawai negeri itu kan gampang banget untuk kepentingan ini. Nah ini peluang kecenderungan petahana melakukan kecurangan tinggi, termasuk mobilisasi aparatur sipil negara untuk penyelewengan anggaran APBN untuk kepentingan itu sangat mudah sekali dilakukan. Dan ini hampir aparat kita nyantai-nyantai banget tuh, nggak ngericui yang soal begini kan mereka juga takut dicopot jabatannya kan gitu ya. Itu titik kritisnya. Yang keempat,
Itu penyebab tumbuh suburnya dinasti politik itu segmen pemilih yang tidak menganggap hadirnya dinasti politik sebagai masalah. Masyarakat kita itu sangat apa ya bahasanya ya, nerimoan gitu loh ibaratnya. Permisif, bahasa sananya permisif. Permisif, membiarkan semua itu terjadi gitu loh. Karena apa? Karena masyarakat berpendapat bahwa setiap orang punya hak partisipasi, nggak popo lah, anak wong dia punya hak ya. Sebagian lain memang dipelihara kesetiaannya oleh jaringan dinasti politik tadi. Jadi memang sudah punya apa namanya, titik-titik tertentu yang itu memang dipelihara oleh, misalnya sederhana gini lah, biasanya bupati atau wali kota itu kan di bawahnya ada lurah, ada camat, ada kepala desa, itu dipelihara biasanya supaya kesetiaannya itu betul-betul hadir untuk petahana itu. Nah inilah problem-problem realitas politik yang ada di tengah kita. Membaca Kaisang ini satu bisa dari dinasti politik tadi, dan sangat mungkin itu terjadi, dan 4 poin tadi ada pada tubuh Kaisang hari ini dan ada pada tubuh Gibran. Coba kalau Gibran tuh maju nanti dengan kekuatan seperti sekarang ini, menang itu tidak hanya di Jawa Tengah, DKI pun bisa melampaui itu. Ini yang kita baca ya. Nah, saya membacanya beginilah. Kita mungkin hari ini rame, banyak pihak ngomong dinasti politik, beberapa channel-channel juga membicarakan tentang dinasti politik, termasuk juga rame tentang reshuffle atau tidak reshuffle. Tapi saya membaca bahwa hampir semua diskusi itu ngomongnya soal suara, soal kekuasaan, siapa yang akan berkuasa. Tapi kita sangat miskin sekali gagasan. Partai politik miskin gagasan, calon presiden miskin gagasan, reshuffle miskin gagasan, termasuk juga dinasti politik atau tidak dinasti politik itu miskin gagasan. Kita nggak pernah bicarakan tuh bagaimana Indonesia bisa makmur, bagaimana kalau saya berpenjajahan ya, penjajahan Cina terkait dengan hilirisasi sumber daya alam nggak pernah didiskusikan. Terus kemudian bagaimana kita bisa memenangi pertarungan rupiah kita dengan dolar, itu nggak pernah ada pembahasan yang serius itu. Dan ruang-ruang publik kita hari ini menjelang pilpres, menjelang pileg, termasuk menjelang keramaian kegaduhan-kegaduhan ini tidak pernah ada pembahasan tentang gagasan. Ini yang saya sangat sedih sekali sebenarnya. Nah, ruang-ruang gagasan ini harusnya yang diberikan ruang lebih luas lagi untuk Indonesia yang lebih baik, termasuk ruang gagasan calon presiden, ruang gagasan Kaisang di mana? Kaisang mau maju, oke, dia punya hak konstitusional, tapi gagasan lu apa, Sang, gitu kan kira-kira. Gagasan lu apa? Bukan sekedar aku akan bisa menang karena bapakku sudah jadi presiden, kakakku jadi wali kota, mungkin Ganjar Pranowo masih jadi gubernur sehingga aku bisa berpeluang menang jadi wali kota. Ini kan hanya ngomongin soal suara. Sekarang gagasan lu apa untuk bangun Solo misalnya? Gagasan teman-teman semua yang akan maju dalam election apa kira-kira untuk Indonesia? Ini yang jarang sekali masuk dalam diskusi. Berapa waktu yang lalu ketika muncul diskusi tentang Anies, diskusi tentang Ganjar, saya mengajukan. Waktu itu kan mau naik BBM, Rep ya. Mau naik BBM, saya mengatakan BBM Pertalite mau naik, Pertamax naik, di mana presiden? Kemudian hilirisasi nikel, di mana presiden? Ya, TKA Cina masuk tiap hari, tiap kesempatan, di mana Jokowi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan menggelitik yang harus dijawab oleh siapapun yang akan memimpin negeri ini. Pertanyaannya, apa problem kita? Kita butuh human yang baik, kita juga butuh sistem yang baik. Nah, pertanyaannya kan gagasan sistem apa yang mau dibangun dan human. Nah, itu nanti Ustadz Irwan Saifullah yang menjelaskan nanti, Bang. Siap. Begitu kira-kira, Bang Juju, Tat Irwan, Bung Arif. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi sempat ada sedikit trouble karena di sini sinyal agak susah, tapi alhamdulillah ini bisa nyambung lagi. Tadi saya sudah tangkaplah beberapa hal yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana. Ternyata ini bukan hanya sekedar dinasti politik seperti yang disampaikan oleh beberapa pengamat yang lain, tapi selain dinasti politik juga ada banyak hal yang terkait dengan seandainya Kaisang nanti maju seperti yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana tadi, diantaranya ya akan terjadi politik transaksional. Tadi menarik ya. Nah, jadi ya, transaksional politik akan semakin mudah, kemudian akan menimbulkan, akan mudah menggerakkan khususnya para PNS
dan aparatur sipil negara, karena semuanya sudah dikuasai oleh satu keluarga. Jadi ini efek-efek yang mungkin akan ditimbulkan seandainya nanti benar bahwa Kaisang maju. Dan yang menggelitik dan terakhir tadi adalah kadang-kadang kita itu miskin gagasan. Jadi seperti majunya Kaisang, kemudian para politikus-politikus yang lain, kadang-kadang ya dia hanya sekedar yang penting maju aja. Dan seharusnya adalah mereka menawarkan gagasan-gagasan, sehingga dari situlah kemudian kita bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh mereka, jangan hanya modal bapaknya doang. Baik, berikutnya di tengah-tengah kita juga ada Bang Juju Purwantoro. Nah, mungkin Bang Juju Purwantoro kami minta pandangannya lah. Tadi sempat disinggung soal hukum, itu mungkin ya sedikit, tapi ini kan berkaitan dengan ada transaksional dan lain sebagainya. Nah, kita minta pandangan kepada Bang Juju Purwantoro. Silakan Bang. Ya, terima kasih Mas Arif atas waktunya. Dan saya sapa juga Ustadz Irwan Saifullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas saya yang ganteng dan sekarang lagi moncer, ya, Mas Agung Wisnuwardana. Iya, gitu. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya bisa mulai ya. Jadi kalau komentar saya, kita kan sejak jatuhnya era Orde Lama, Orde Baru ke era reformasi itu kan kita sudah sama-sama punya komitmen ya. Kita tuh maksudnya rakyat ya. Rakyat yang ikut terutama rakyat juga ikut menumbangkan era Orde Baru itu. Tentu dengan harapan kita memasuki orde reformasi gitu kan. Nah, salah satunya tadi udah disinggung banyak kayak tentang korupsi. Atau kita sangat kenal sekali istilah KKN itu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya. Jadi kita sangat antusias sekali, ya. Dulu menyuarakan tentang pemberantasan, kita sama-sama semua rakyat itu bersatu padu untuk memberantas, jangan sampai ada lagi istilah KKN itu yang sedemikian marak ya, sedemikian kental gitu kan, di era Orde Baru, era Presiden Soeharto pada waktu itu, ya, karena kecenderungan katanya pada era Presiden Soeharto kan KKN-nya sangat kental kan, dengan pemerintahan yang 30 tahun sampai 32 tahun begitu. Nah, ini rakyat semua, hampir semua ya, mereka tidak menghendaki gitu kan situasi itu terulang lagi di era yang menggantikannya, yaitu pada waktu kita sebutnya era reformasi, begitu Mas Sarip ya, Mas Agung ya. Era reformasi kan begitu. Nah, tentu dengan menanamkan harapan yang besar sekali rakyat, dimulainya era reformasi di awal-awal 2000-an ya, 1999-2000-an gitu. Pada waktu itu kebetulan Pak Amin sebagai tokoh pionirnya yang ikut meruntuhkan rejim Soeharto, itu harapan rakyat besar sekali terhadap perubahan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang bersih, atau biasa disebut clean governance kan begitu. Harapannya sangat tinggi sekali. Dan anti KKN itu yang pasti. Nah, tapi ternyata harapan itu juga ya sampai saat ini kok kelihatannya masyarakat menjadi hopeless gitu ya. Atau katakanlah putus asa atau hilang harapan bahwa ada istilah kita dari lepas dari mulut harimau masuk ke mulut singa kan begitu, Ustadz Irwan ya. Mulut harimau ke mulut singa gitu, kira-kira gitu. Atau mulut naga. Iya, lebih keras lagi mulut naga, kira-kira begitu. Kan itu yang terjadi. Jadi harapan rakyat yang ditumpuk kepada era atau orde reformasi itu boleh katakan sekarang sampai saat ini mungkin boleh kita katakan ya harapan hampa ya, harapan palsu dan pupuslah harapan kita. Kenapa? Karena ternyata katakanlah yang paling terasa sekali keadaan situasi bad situation, yang situasi buruk kondisi masyarakat sosial, ekonomi, dan hukum itu adalah dalam 10 tahun terakhir ini. Ya, dalam setahun lah katakanlah begitu, yang kebetulan pimpinan negaranya, pimpinan
tertinggi negara ini adalah dipegang oleh Bapak Joko Widodo, kan begitu. Ya, Bapak Joko Widodo yang awalnya begitu ya, the rising star begitulah kira-kira. Beliau itu dimulai dari wali kota Solo begitu kan, sampai dengan gubernur, ya kan, gubernur DKI, dan kemudian ya tengah jalan juga tiba-tiba ada yang mendorong gitu, kemudian beliau naik sebagai presiden, kan begitu. Tapi menurut kami kepemimpinan beliau ini juga yang tadinya mendapatkan rakyat sangat berharap sekali, ya, yang tampaknya secara fisik kelihatannya lugu begitu kan, tetapi sepak terjangnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, penuh pada harapan masyarakat lah gitu, harapan rakyat pada umumnya. Iya toh, ya kita tampak sekali akhir-akhir ini, terutama sisi kebetulan latar belakang saya orang hukum, Pak Mas Agung, ya, penegakan hukum itu sangat lemah sekali, dan kalau boleh dikatakan mencapai titik nadir, titik yang paling rendah, kan begitu. Kenapa? Ya, termasuk Ustadz Irfan Saifullah juga ikut menyaksikan sebagai saksi misalnya. Jadi kalau akhir-akhir ini kita, lama kita, Ustadz kita, kemudian aktivis Muslim yang katakanlah ditangkap dan ditahan atau dipenjara sedemikian rupa, itu justru maraknya adalah era kepemimpinan rezim Jokowi dalam 7-8 tahun terakhir ini. Kan itu tuh faktanya masuk seperti itu. Dan ini sangat dirasakan sekali oleh umat, ya kan, umat Muslim terutama. Kenapa kok di era ini justru penegakan hukum itu lebih menyasar kepada ulama atau aktivis Islam gitu kan, kaum muslimin yang katakanlah mereka pada dasarnya melakukan, atau kita mengatakan tidak ada suatu pelanggaran hukum yang tampak nyata bahwa mereka melakukan pelanggaran hukum pidana dalam ini, tapi dicari-cari sedemikian rupa, ya, kelompok-kelompok umat, kelompok muslim atau tokoh-tokoh muslim kita, tokoh-tokoh ulama kita, pokoknya targetnya bagaimana caranya mereka disidang dan mereka ditahan. Contoh misalnya, nah kita sedikit latar belakang ke belakang, misalnya dari mulai era kita katakanlah yang paling mendapat perhatian besar masyarakat adalah Habib Rizik Syihab misalnya begitu ya. Ya, kita memandang bahwa tidak ada suatu pelanggaran hukum yang nyata ya dilakukan oleh beliau, tapi beliau juga akhirnya ditangkap dan ditahan, dan sampai saat ini masih mengalami ini, Ustadz Agung, jadi tahanan luar gitu ya, masih tahanan luar. Nah, begitu. Jadi sampai dengan kira-kira pertengahan tahun ini beliau masih melaksanakan tahanan luar. Kira-kira seperti itu. Disusul terus dan terus ya, ustadz-ustadz kita dilakukan istilahnya kriminalisasi lah, kalau istilah kita kan, dikriminalisasi. Terus menerus dari Edi Mulyadi, ya kan, tokoh-tokoh Muslim. Terakhir Ustadz Dr. Farid Oba dengan dua rekannya ya, Dr. Anung, itu juga sedemikian rupa. Nah, kembali ke topik kita menyangkut masalah KKN, itu tadi disinggung oleh Ustadz Agung Wisnuwardana, Kaisang dan Gibran, kan begitu. Dalam kaitan fokus kita ke hal itu, ya memang kalau dari segi hukum tidak ada pelanggaran hukum yang atau suatu mereka melakukan suatu pelanggaran hukum seandainya kakaknya menggantikan adiknya menggantikan kakaknya, ya gitu. Istrinya kadang-kadang menggantikan suaminya, banyak itu ya, kepala daerah di berbagai daerah. Memang tidak ada suatu pelanggaran hukum dalam hal ini. Tapi setidaknya kalau kita berkomitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu clean governance itu yang sudah dicanangkan terutama oleh sekarang ini lembaga kita, ada yang kita harapkan adalah KPK begitu kan. Nah, kalau kita menyitir, kita melihat Undang-Undang 28 tahun 99 misalnya tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, kan begitu, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau kita coba kaitkan dengan kasus antara kakak adik Kaisang dan Gibran itu, kita bisa mengacu pada definisi nepotisme itu sendiri seperti apa, kan begitu. Kenapa kita katakan mereka ada dugaan atau bisa dikatakan nepotisme? Seperti definisinya kalau kita bisa bacakan, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara, ya. Kalau dalam hal ini kan Gibran kan sebagai wali kota ya,
adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kan begitu jelas. Jadi kalau tadi kemungkinan adalah si adik ini akan menggantikan kakaknya, kan itu kan sudah jelas satu keluarga, kakak kandung, dan bapaknya juga presiden. Jadi kalau boleh kita katakan diduga ya ada kemungkinan akan jelas kita bisa menilai bahwa antara kakak dan adik ini ataupun mungkin bapaknya ada unsur nepotisme di situ. Jadi KKN jelas kemungkinan akan dilakukan oleh mereka kalau seandainya mereka dengan alasan apapun bahwa tadi Mas Agung menyinggung, wah silakan aja kalau anak saya nggak ikut campur misalnya seperti itu, tapi ya kan bagaimana Mas Agung secara tidak langsung ya bapaknya presiden ya kan, anaknya wali kota Solo kan gitu. Terus ada lagi anak apa istilahnya di Medan itu istilahnya anak apa itu mantu, anak mantunya. Nah, anak mantunya wali kota Medan juga kan begitu. Nah, jadi kalau saya sedikit ingat flashback pada waktu beliau Presiden Jokowi ini menduduki jabatan awal-awal jabatan presiden, beliau berkomitmen adalah akan memberantas KKN kan begitu, yang bebas korupsi, kolusi dan peristiwa. Tapi faktanya apa kan sekarang anaknya 2 orang saja sudah fakta menjadi unsur aparatur negara, penyelenggara negara kan, itu faktanya seperti itu. Jadi memang mereka tidak bisa menghindari itu. Mungkin karena kursi itu empuk kayak Mas Agung ya. Lihat kalau udah duduk di kursi empuk. Kalau udah duduk lupa berdiri. Katanya kalau udah duduk lupa berdiri ya kan terlalu empuk gitu kan. Jadi itu tadi. Jadi kalau kita mengacu kepada definisi nepotisme, menurut kami, menurut saya itu bisa masuk unsur itu. Ustadz Irwan juga ya masuk unsur itu. Unsur nepotisme itu kayaknya masuk. Dan KPK sendiri kan juga dia juga bisa mengacu kepada undang-undang yang terakhir ya, baru. Dan KPK kan yang pemimpin KPK yang baru ini kan macam-macam aja sampai dinilai di masyarakat, Mas Agung ya, macam-macam. Jadi dia berusaha untuk sedemikian rupa merubah undang-undang KPK agar sedikit banyak tidak terlalu kaku seperti undang-undang sebelumnya, tegas, ya, nyata kan undang-undang KPK sebelumnya. Nah, undang-undang KPK yang baru itu di tahun kemarin, di tahun 2019 ya kan, tepatnya di Undang-Undang Nomor 19 2019 itu juga jelas-jelas dikatakan diatur kan peningkatan, mereka mengatakan ada peningkatan sinergitas kan, antara KPK, kepolisian dan kejaksaan. Jadi mereka komitmen sebetulnya peningkatan sinergitas itu dalam perkara tindak pidana korupsi. Tentu kita lihat bagaimana komitmen mereka KPK seperti hal itu. Wong yang udah jelas-jelas nggak ada unsur atau tidak memenuhi unsur KKN-nya atau korupsinya jadi cari-cari kok, seperti kasus yang baru-baru ini lagi rame, yaitu katakanlah Pak Anies Baswedan seperti itu. Kan tidak ditemukan sama sekali. Ini Mas Agung 8 kali itu disebutnya pimpinan KPK itu sudah mengadakan rapat 8 kali dan tidak ditemukan, dan sudah dilibatkan BPK dalam ini, tapi tetap dicari-cari nih, seperti itu. Nah, kalau bicara politik kan ya mana yang menguntungkan aja, mana kepentingan siapa. Jadi dalam hal ini ada tendensi, ada kemungkinan itu KPK sudah diintervensi untuk urusan politik seperti itu. Nah, begitu Mas Arief kira-kira. Kalau saya memandang tetap tidak bisa dilepaskan dari unsur nepotisme antara kakak dan adik ini, dan termasuk bapaknya yang ada di situ. Kira-kira begitu. Ya. Semakin menarik ya ini sebenarnya. Jadi semakin meluas ini, tidak hanya sekedar menempatkan seseorang menjadi wali kota Surakarta, tapi ini implikasinya sangat panjang. Bahkan tadi dikaitkan juga dengan apa yang terjadi di tahun 1998 saat Orde Baru, yang mana di saat itu kan kita tahu semua bahwa anak-anaknya mendapat kompensasi dari rezim saat itu. Dan menurut Bang Juju tadi sudah masuk sebenarnya unsur nepotisme keluarga ya. Dan seharusnya ini KPK segera kemudian mengambil tindakan terkait hal-hal yang demikian. Tapi nampaknya menurut Bang Juju tadi
KPK juga sekarang ini nampak agak sedikit tersandra atau memang sengaja mengambil pilihan itu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini tentu yang kita harapkan adalah solusi dan harapan baru apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai rakyat Indonesia dan apa solusi konkretnya yang kemudian bisa menyelesaikan problematika-problematika yang demikian sehingga tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme kembali. Apalagi jangan sampai amit-amit kita masuk lagi mundur ke belakang ke zaman 98. Nah, untuk itu maka kita minta pandangannya Ustadz Irwan Saifullah. Bagaimana Ustadz Irwan Saifullah pandangannya tentang situasi yang seperti ini, dan mungkin Ustadz Irwan punya solusi sehingga kita punya gambaran yang baru untuk Indonesia yang lebih barokah. Tafadhol Ustadz Irwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Forum Indonesia Berkah dan juga Bung Cucuk juga dan juga Bung Agung Wisnuwardana, semoga sehat dan berkah selalu. Ya. Amin, amin, amin. Ya, semakin akhir-akhir ini semakin akhir ya, politik kita ini ya politik kali panas-panas dingin ya. Hukum ini adalah panglima gitu ya. Tapi kadang-kadang dia ini juga ya saya kan tidak ikut-ikut ya, itu kan adalah lemes banget gitu ya. Ini Bung Agung saya lihat ini ya, dari panas-panas dingin ini. Sehingga yang dikatakan Bang Cucu tadi itu menarik. Jadi masyarakat ini hopeless gitu ya, sudah putus asa gitu. Bahkan masih ramai saja masyarakat ini ya, karena dia dulu ini sangat yakin ya, pemimpin ini dari deso ya, suka juga blueskan, suka keselokan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat masyarakat ini sudah putus asa, sehingga masyarakat tidak jarang juga masih mencari yang namanya Satria Pin gitu ya. Nah, kalau saya boleh untuk mengkritisi kenapa kondisi kepemimpinan kita ini seperti sekarang ini ya, tidak berpihak kepada rakyat, justru menindas rakyat, atau juga sebaliknya hukum ini adalah tumpul kepada ya penguasa, kepada backing-backingnya, tapi tajam kepada masyarakat dan juga oposisi. Nah, kenapa demikian? Karena kalau saya lihat ini kepemimpinan yang ada sekarang ini ada 3 ciri yang menonjol gitu ya. Yang pertama adalah kepemimpinan yang ada sekarang ini ya didasari atau dilandasi oleh asas atau ya ideologi sekuler kapitalis di dalam menjalankan roda kepemimpinan. Nah, yang kedua, karena asasnya ini adalah ya sekuler kapitalis, maka kapitalisme ini melahirkan oligarki. Nah, itu ciri yang kedua ya. Ciri yang ketiga, karena oligarki ini mereka melakukan persekongkolan ya dengan penguasa dan melakukan tadi korupsi, nepotisme dan kolusi, bahkan pencucian uang, ugal-ugalan. Nah, mereka menjadikan hukum ini juga hukum yang transaksional. Nah, kalau saya lihat ini ada 3 ciri yang menonjol ini. Kenapa negeri kita ini sulit kita menebak kepemimpinan ya di era reformasi sekarang ini. Ya, kalau boleh kita ambil contoh sekarang ini, ya bagaimana tadi dikatakan ramai juga ya politik dinasti. Sebelumnya ramai politik identitas, gitu ya. Nah, sekarang ramai politik dinasti. Nah, ketika ini terjadi, maka banyak respon dan juga pembicaraan dari masyarakat. Nah, yang penting yang harus kita kritisi di sini tadi adalah kenapa begitu mudahnya ya keluarga
atau menantu, ya, kepala negara ataupun anaknya itu menjadi tadi itu. Nah, ini tadi adalah buah dari politik kita yang sekuler kapitalis, gitu ya, yang melahirkan oligarki. Jadi itu adalah bagian dari oligarki. Yang tadi saya katakan begitu mudah contoh dari asas sekuler dan kapitalis ini. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law, demikian juga Undang-Undang IKN, ya, demikian juga ya Undang-Undang COVID-19 kemarin, demikian juga pengaturan atau pengelolaan hutang luar negeri yang sangat kalau kita lihat tidak berpihak kepada masyarakat, bahkan mudah untuk terjadinya korupsi, mudah untuk terjadinya ya inefisien, yang itu juga merupakan bagian dari korupsi yang sangat berbahaya sekali. Nah, itu karena mereka oligarki ini menggunakan ya membuat undang-undang yang sudah sama-sama kita ketahui, menurut Bang Ihsanuddin Nursi, menurut juga pengamat yang lain, Rocky Gerung juga, atau juga Eva Sundari, mantan DPR RI dari PDIP, ya, dia mengatakan kurang lebih hampir 76 ya undang-undang yang dibuat ini adalah pro dengan asing. Nah, ini contoh. Demikian juga selanjutnya, ketika undang-undang ini sudah dibuat, maka mudah bagi mereka. Nah, termasuk ciri bahwa ya oligarki ini mudah sekali melakukan nepotisme. Tadi yang dijelaskan panjang lebar oleh Bung Agung, ya Pak Jokowi ini memiliki daya tawar yang sangat tinggi. Nah, maka dia mudah untuk menjadikan anaknya melalui partai-partai yang terjadi negosiasi dengan dirinya. Demikian juga kalau kita lihat, ya kepemimpinan ini juga menggunakan hukum, ya, untuk melindungi kekuasaannya, untuk melindungi oligarki. Ya, bagaimana mungkin kalau kita lihat ketika Ubaidillah Badrun ya melaporkan ya Kaisang dan juga Gibran yang diduga ya melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan dugaan ya pencucian uang. Iya, iya. Terlibat dengan perusahaan PT SM yang ketika itu ya diduga melakukan dituntut ya kerugian pembakaran hutan itu sekitar 7,9 triliun. Tapi kemudian oleh Mahkamah Agung hanya dituntut sebesar 78 miliar. Begitu mudahnya ketika itu KPK mengatakan bahwa buktinya tidak cukup sehingga tidak bisa dilanjutkan. Bahkan sebaliknya Ubaidillah Badrun ini akan dituntut untuk ditersangkakan juga. Luar biasa. Tidak nampak keadilan atau juga kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat itu. Nah, itu nampak. Nah, oleh karena itu semakin ya menggelitik dan semakin masyarakat ini terbuka wacana kita. Ya, apakah Islam tidak mengatur hal ini? Apakah syariat Islam tidak mengatur kepemimpinan ini? Nah, coba kalau kita kembalikan, ya, kalau di dalam kepemimpinan sekarang tadi ada 3 yang menonjol, saya katakan, ya, kebijakan-kebijakannya sangat sekuler dan kapitalis, kemudian bagaimana penguasaan aset-aset negara dan kepemimpinan ini dikendalikan oleh oligarki, dan ketika eksploitasi dilindungi oleh hukum, ya, ini yang sangat menonjol. Bagaimana dengan Islam, gitu ya? Nah, ketika Islam ambil contoh lah. Ketika baginda Rasulullah SAW di masa Rasulullah, ketika ada seorang wanita dari bangsawan Bani Makhzumiyah, ya, ketika mereka itu mencuri karena bangsawan, maka mereka malu ketika dipotong tangannya, maka mereka melalui Usama bin Zaid mencoba untuk negosiasi Rasulullah agar jangan sampai kemudian dipotong, diampuni saja. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia, bangsawan, atau memiliki kedudukan di antara kalian yang mencuri, maka mereka biarkan atau tidak dihukum. Sebaliknya, jika yang mencuri adalah orang-orang yang lemah atau rakyat biasa,
maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, demi Allah, ya, lau anna Fatimah binta Muhammad sarqat lakotok. Jika Fatimah, ya, binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong. Subhanallah, ini luar biasa. Demikian juga terjadi kisah pada zaman, ya, Khalifah Umar bin Khattab. Ya, dia ketika mau mati, ketika dia tertusuk, ya, oleh Abu Lu'lu'ah, dia berpesan kepada anaknya, kamu jangan sampai menjadi khalifah, kamu jangan sampai ikut pemilihan khalifah. Nah, dalam satu riwayat disebutkan, suatu ketika Abdullah bin Umar ini memiliki domba, yang dombanya ini kudus. Nah, ketika digembalakan di ruang publik, ternyata dombanya paling gemuk di antara yang lain, gitu. Ketika masa, ya, Khalifah Umar bin Khattab, ketika dia mau meninggal setelah ditusuk, maka dia berpesan kepada anaknya Abdullah bin Umar jangan sampai mencalonkan diri menjadi seorang khalifah. Nah, dalam satu riwayat disebutkan kenapa demikian, karena, ya, suatu ketika Abdullah bin Umar ini bersirka dengan orang lain membeli kambing yang kambingnya ini kurus. Kemudian digembalakan di tempat publik, ya. Setelah digembalakan ternyata gemuk dan lebih gemuk antara kambing-kambing yang lain yang digembalakan di situ. Ya, maka diambil itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, sini kamu itu, ya. Sini kamu itu. Ya, kambing ini kembalikan, ya, ke dalam sirka tadi itu dan kamu ambil modalmu saja. Ya. Itu maknanya itu ini diduga oleh Khalifah Umar memanfaatkan nama besarnya, memanfaatkan fasilitas, ya, dilebihkan, sedangkan orang lain disingkirkan di dalam pengembalaan, sedangkan kambingnya dia itu diberikan lokasi yang luas. Nah, ini dugaan korupsi, nepotisme dan kolusi, gitu ya. Nah, ini yang kemudian, ya, dilarang oleh Khalifah Umar, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan Bung Arif, ya, di dalam sistem Islam, baik itu imamah maupun khilafah maupun amirul mukminin, ya, yang menonjol itu adalah bukan dia keturunan presiden, bukan dia wong desa, dia bukan satria piningit, tapi yang harus nampak itu yang wajib ada 3 syarat. Yang pertama dia muslim, yang kedua dia laki-laki, yang ketiga dia balik, yang keempat dia berakal atau cerdas, yang kelima dia adil, yang keenam dia merdeka, yang ketujuh dia melaksanakan amanah, ya, dengan syariat. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Qadim Salum ini yang menonjol ini adalah dia cerdas, mengetahui berbagai macam persoalan rakyat untuk segera diselesaikan. Yang kedua adalah adil, ya, dia ini adil. Yang ketiga dia amanah. Adil itu, ya, kalau definisi adil itu adalah, ya, kalau orang menimbang 10 kilo itu Bung Arif, ya. Nah, ini adalah adil ini, ya. Pas itu. Tapi para pemimpin ini mengambil yang ihsan, yang terbaik. Ya, makanya dilebihkanlah sehingga jelek. Nah, begitu, ya. Lebih sedikit. Nah, itulah terbaik diambil oleh para pemimpin yang adil itu. Dia mengambil yang ihsan itu dirinya itu. Nah, makanya khalifah ketika dia menjadi seorang khalifah, dia langsung memberikan sebagian hartanya sebagian besar kepada Baitul Mal karena dia takut untuk tidak adil, tidak ihsan. Dia takut dia itu, ya, apa namanya, ada sebagian hartanya. Nah, jadi kesimpulan catatan penting dari, ya, perspektif Islam, ya, yang pertama tentulah pemimpin tadi itu memiliki 7 kriteria wajib tadi itu, ya. Dan yang kedua dari 7 kriteria wajib tadi, yakni dia ini muslim, dia laki-laki, dia baligh, dia berakal atau adil, merdeka, ya, mampu melaksanakan amanah, ya. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua itu adalah seorang pemimpin itu dibaiat atau disumpah untuk mengurusi rakyat.
gitu. Rakyatnya bukan keluarganya, bukan kemudian oligarki, bukan kemudian partainya, bukan kemudian ya backing-backingnya, bukan, apalagi buzzer-buzzernya, tapi rakyat. Nah, inilah yang menonjol tadi. Ketika memiliki kriteria tadi itu, ya para khalifah, para amirul mukminin ini, ya atau para imam ini memiliki karakter yang kuat mereka itu. Ya, sehingga kejadian yang seperti sekarang ini tidak terjadi. Nah, itu ya. Saya pikir sangat jelas sekali ya perspektif tentang kepemimpinan ya. Jadi seorang pemimpin itu di dalam pandangan Islam itu dia disebutkan Rasulullah mafatihul khairi wa maghalikul syarri. Jadi pemimpin Islam ya para khalifah, para amirul mukminin itu adalah kunci-kunci pembuka segala kebaikan. Dan dia kunci-kunci penutup segala keburukan. Jadi kalau ada PSK langsung dipensiunkan, ada hutang luar negeri langsung tidak hutang lagi. Nah sekarang ini APBN kita itu hutang-hutang saja solusinya. Yeah. Ya, kalau ada diduga korupsi, bukan kemudian diperingatkan itu Bang Jojo, langsung disita dulu. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika diduga Bani Umayyah itu keluarganya itu korupsi, diambil dulu barangnya, dimasukkan Baitul Mal. Kalau kalian itu mau ya terima, silakan pengadilan. Ya, nah sekarang itu berapa harta para pejabat sebelum menjadi pejabat miskin, setelah menjadi pejabat naik 500%, 600%. Itu kalau di dalam kepemimpinan boleh ambil dulu, nah, baru audit. Itu. Nah sekarang auditnya repot karena yang mengaudit adalah juga bolo-bolonya juga. Iya. Guru tidak berpihak kepada rakyat sudah sangat jelas. Bagaimana mungkin loh Bang Jojo? Yeah. Rakyat naik pajaknya ya 11%, sedangkan oligarki ya diberi tax holiday. Iya, dikasih kemudahan pajak ya. Malah dikasih HGB sekian tahun, 100 tahun, 10 tahun ya. Iya, itu betul itu. Buddha ini kan dalam pengertian lain, Bung Agung, di dalam Islam itu kan pelayan. Ya, ini semakin malam nampaknya semakin menarik diskusi kita ini Ustadz Agung, Bang Jojo dan Ustadz Irwan Saifullah. Tapi sebagaimana biasanya sebenarnya kan kita diskusinya 1 jam, tapi mungkin nanti karena waktu kita harus offline ini kayaknya Bang Jojo. Offline ya. Offline. Jadi sambil biar ngopi-ngopi sambil diskusi ya Mas Arif. Nah, kalau offline enak, jadi kendala-kendala sinyal nggak ada. Kalau kayak gini ada sedikit sinyal putus, repot ya. Ya Allah. Tapi tidak apa-apa ya. Diskusi kita paling nggak bisa nambah informasi dan mengerucutkan tentang berbagai hal tadi. Sangat berfaedah, bermanfaat. Iya, dan apa ya, insya Allah lah ini setiap diskusi yang kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadi pencerahan baru atau pandangan baru untuk masyarakat supaya bisa bersikap. Dan terakhir seperti yang disampaikan Ustadz Irwan Saifullah tadi, harusnya kita kembali kepada Islam. Tadi disebutkan Ustadz Irwan Saifullah termasuk pemimpin yang seperti kriteria yang disebutkan Ustadz Irwan Saifullah tadilah harusnya yang kemudian memimpin negeri ini supaya negeri ini tercipta negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Di antaranya adalah muslim, tadi syarat-syaratnya laki-laki, berakal balik, adil. Nah, dan keadilan itu hanya bisa didapatkan kan ketika diterapkannya Islam. Nah, ketika yang diterapkan selain Islam pasti tidak adil, ini udah pasti. Jadi ini tidak hanya sekedar sebuah jabatan dinasti, tapi ini juga ke depan bisa menjadi politik transaksional. Dan tentu kalau setiap anaknya itu memegang jabatan kekuasaan pemerintah nanti akan menggerakkan massa akan semakin mudah. Dan inilah yang kemudian ke depan ini akan semi otoriter bisa jadi. Oh iya. Akan lebih mudah untuk menundukkan bawahan-bawahannya. Nah, mungkin
diskusi kita pada malam hari ini cukup sekian. Kita serahkan penutup, ditutup Ustadz Irwan Saifullah. Silakan, mungkin ada penutup closing statement Bagian penutup terakhir. Ustadz. Alhamdulillah, walaupun negara kita ini semakin terjajah, tereksploitasi, semakin otoriter, alhamdulillah masih ada ya pengacara-pengacara tua. Amin, insya Allah. Siap tidak dibayar 0%. Ya. Masa. Para aktivis, para habaib, dan juga Islam. Dan tidak lupa terima kasih kepada Bung Agung, aktivis 98, yang radikal, sangat cerdas, sangat intelektual, dan sangat menggelitik, ya, hitungan berbagai macam persoalan politik dalam perspektif syariat Islam, ya. Yang terakhir, kita tidak bosan-bosannya karena cinta kita kepada negeri ini, cinta kita kepada para pemimpin, kita selalu menyampaikan hendaklah ya para pemimpin kita ini benar-benar menjadi singa pejuang kebenaran, singa ya, dan kesatria pembela rakyat, kesatria pembela Islam. Kenapa? Karena rakyatnya ini sesungguhnya adalah singa-singa. Karena sesungguhnya rakyatnya ini adalah kesatria-kesatria. Tapi kalau kesatria ini dipimpin oleh ya kucing penakut, apalagi hamba kepada asing dan asing, kepada oligarki, tentu rakyatnya juga menjadi penakut. Amen. Ya, singa dan kesatria. Ya, tapi kalau rakyatnya yang singa dan kesatria ini dipimpin juga oleh kesatria-kesatria pejuang kebenaran, pejuang keadilan, dan pejuang Islam, tentu kelak negara kita ini insya Allah ya kelak menjadi negara terbaik, ya, menjadi negara yang mulia dalam naungan kepemimpinan syariat. Nah, ya, baik itu adalah imamah atau amirul mukminin, ya, rahmat, ya, Allah akan dihindarkan. Baik, terima kasih pemirsa yang menyaksikan diskusi kita pada malam hari ini. Meskipun diskusi kita santai, tapi mudah-mudahan ini memberikan perspektif dan pencerahan baru. Kita semua yang ada di sini adalah anak bangsa Indonesia yang mencintai negeri ini. Maka kita tidak ingin negeri ini dijajah, apalagi dikuasai oleh oligarki. Maka untuk itu, kita semua yang mendiskusikan ini adalah untuk kebaikan negeri ini, untuk kebaikan Indonesia, untuk kebaikan rakyat, dan untuk seluruh bangsa dari Papua sampai dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Sekian dari saya Arif Nugroho untuk MNF TV di Forum Indonesia Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.